kamu bawa koper, Din? Terus Angga mana? Kak Murni menyambutku terkejut. Iya, kakakku satu-satunya. Statusnya janda beranak satu. Suaminya baru setahun meninggal. Tante Dinda datang. Sorak Mia menyambut lalu memelukku. Anak tante cantik kali. Pasti pakai lipstik mama ya. Kulihat bibir Mia ada bekas lipstik. Centil, baru 6 tahun. Ingin dandan seperti Kak Murni. Tidak salah, Kak Murni sering mengeluh lipstik barunya patah. Iya, tante, aku mau cantik seperti tante dan mama. Jawab Mia malu-malu. Ku letakkan koper di kamarku dulu. Kamar sebelum aku menikah. Tidak ada yang berubah. Bahkan foto wisudaku masih terpampang di dinding. Ada apa, Din? Kenapa balik ke rumah? Angga mana? Aku duduk di tepi ranjang. Untuk mulai bicara pun sulit. Yang ada, kekesalan tak terbalas. Akan kubuktikan. Aku sangat berterima kasih atas perceraian ini. Cerita, Din. Lalu Kak Murni duduk di sampingku. Matanya terus menatap, menunggu aku bercerita. Aku sudah diceraikan, Kak. Jawabku pelan, menahan hati. Apa? Tapi kenapa? Suara Kak Murni terdengar keras. Wajar terkejut, karena aku baru menikah, tapi sudah dicerai. Fotoku dulu bersama Kak Yuda ada di ponsel Kak Angga, Kak. Loh, kok bisa? Lagian kalian sudah putus. Angga tahu itu foto dulu. Terus itu foto yang gimana? Foto pipiku dicium Kak Yuda saat merayakan ulang tahunku dulu. Aku nggak tahu dari mana ia dapat foto itu. Sebenarnya aku yakin ini perbuatan Kak Anggi. Saat merayakan ulang tahunku dulu, Kak Anggi dan Kak Gara juga sudah pacaran dan mereka ikut merayakan. Tapi saat itu Kak Anggi terlihat baik. Sudahlah, nasi sudah jadi bubur, tak usah sedih. Toh kamu masih muda dan bisa cari penggantinya. Kamu masih cantik, kakak yakin tidak butuh waktu lama mencari pengganti Angga. Kak Murni menyemangatiku. Mungkin benar, tidak butuh waktu mencari pengganti Kak Angga. Yang lama itu memilih lelaki yang tepat. Malam ini aku berkurung diri di kamar. Bukan meratapi, tapi rasa kesal yang tak terbalas. Sakit hati mengingat ucapan Kak Angga dan raut senyum sinis Kak Anggi. Jika tahu ini jadinya, tak akan ku terima pinangan Kak Angga. Penyesalan, meskipun ku ingkari, tetap juga ini tak merubah kenyataan. Ku buka laptop. Aku akan cari lowongan kerja. Aku harus cari uang untuk biaya hidupku. Dulu, saat aku memutuskan menikah, aku memilih berhenti kerja karena ingin fokus ke rumah tanggaku. Tapi sekarang, tak mungkin kuharap dari Kak Murni. Ia juga seorang janda yang hidup dari membuka laundry di depan rumah. Setelah memasukkan lamaran online di beberapa perusahaan untuk menghilangkan jenuh, ku buka Facebook. Tapi akhirnya benalu pergi juga. Status Kak Anggi. Apakah ini tujuannya untukku? Mendadak hatiku bertambah sakit. Hanya aku yang keluar dari rumah ibunya tadi pagi. Tok, tok, tok. Dinda. Terdengar Kak Murni mengetuk pintu kamarku. Ya Kak, sahutku. Lalu melangkah membuka pintu. Ada Gara mencarimu, ucap
Kak Murni yang membuatku terkejut. Kak Gara, kenapa ia mencariku? Sama siapa, Kak? Sendiri. Kenapa rasanya aneh? Kak Gara datang malam-malam begini. Tapi untuk apa? Kenapa bukan Kak Angga yang datang? Kak Gara, ada apa ya, Kak? Tanyaku duduk di ruang tamu. Posisi kami di kursi saling berhadapan. Gimana kabarmu, Din? Alhamdulillah baik, Kak. Aku nggak apa-apa kok, jawabku di sela senyum. Aku tak ingin orang menilaiku terpuruk atas perceraian ini. Syukurlah. Tolong maafkan Anggi, Din. Maaf untuk apa, Kak? Karena ikut berpihak ke Angga mengusirmu. Kak Anggi tidak salah. Toh Kak Angga adiknya, ya wajar kalau dibela, jawabku tenang. Terus sekarang kamu gimana? Ya, aku kembali ke sini, Kak. Hanya rumah ini tujuanku. Rasanya aneh, Kak Gara bertanya tentang aku. Perhatian dan sorot matanya pernah kulihat saat dulu waktu kami masih kuliah. Saat itu ia seniorku. Oh, aku senang melihatmu baik-baik saja. Tentu aja kamu senang. Jadi ini alasanmu pamit keluar rumah. Atau jangan-jangan kalian juga bermain di belakangku. Aku dan Kak Gara terperanjat. Tiba-tiba Kak Angga muncul di pintu, menyambung perkataan Kak Gara. Matanya melotot sambil menunjuk kami. Belum sempat Kak Gara melanjutkan kata-katanya, Kak Angga muncul dari pintu, menyambung perkataan. Ia melotot sambil menunjukku dan Kak Gara. Aku gak nyangka, kamu kakak iparku yang kusegani. Ternyata juga selingkuh dengannya. Tunjuk Kak Angga mengarah padaku. Suaranya terdengar lantang hingga Kak Murni keluar dari kamarnya. Angga, tolong sabar dulu. Ini bukan seperti yang kamu kira, bantah Kak Gara, bangkit dari duduknya. Aku tetap tenang duduk. Buat apa juga menjelaskan, mau membersihkan namaku. Toh sekarang aku bukan istrinya lagi. Kak Angga tidak punya hak atas diriku. Masih menyangkal. Tiba-tiba Kak Angga meninju pipi Kak Gara. Mukanya merah melotot. Kak Gara memegang sudut bibirnya sedikit lebam. Tunggu Kak. Aku langsung berdiri di antara mereka. Jika tidak, akan terjadi pergulatan. Posisiku menghadap mantan suamiku. Urusanmu apa? Tolong jangan ribut di sini. Aku masih bersuara datar, menahan hati. Aku malu jika tetangga melihat keributan ini. Oh, jadi kamu membela selingkuhanmu. Tidak puas denganku selingkuh dengan mantanmu. Dan sekarang kamu juga selingkuh dengan suami kakakku. Pergi dari sini, kutunjuk ke pintu. Hinaan terus dilontarkan, bahkan berucap pun terasa sesak. Oke, tadinya aku minta kamu balik ke rumah, semua lantaran ibuku. Tapi setelah melihat kalian duduk bahagia di sini, niatku tak jadi. Menyesal aku menikahimu. Cukup Angga. Jika kehadiranmu hanya untuk menyampaikan kata-kata hinaan, tolong pergi dari rumahku. Sekarang Dinda tanggung jawabku, bukan urusanmu. Kak Murni tidak tinggal diam. Dadaku sesak, tak menyangka jika sudah balik ke rumah ibuku, Kak Angga masih menghina. Sebesar apa fitnahan Kak Anggi hingga kata-kata hinaan ku terima. Kamu akan menyesal menceraikan Dinda, Angga. Tuduhanmu tidak benar. Seharusnya cari kebenaran dulu atau tanyakan baik-baik, kata Kak Gara. Kak Angga tersenyum sinis. Hebat,
kalian sekongkol membela perselingkuhan ini. Kamu kira aku tak bisa bahagia tanpamu? Banyak wanita yang lebih cantik darimu, Din. Aku bisa dapat yang lebih darimu. Silahkan cari wanita itu. Tolong urus surat perceraian ini secepatnya. Kutunggu. Jawabku datar. Aku harus mengendalikan amarahku. Tak akan kuperlihatkan betapa sakitnya hati ini. Justru aku akan memperlihatkan kalau aku kuat dan bahagia tanpanya. Toh aku masih muda dan berhak mendapatkan yang lebih baik. Tapi sebelumnya akan kuberi pelajaran kepada Anggi. Rumah tanggaku hancur dan aku yakin itu ulahnya. Awas kamu. Kalau bukan karena kakakku lagi hamil, sudah kuusir dari rumah. Kak Angga menuju Kak Gara. Lalu ia pergi. Diam. Aku duduk menahan hati. 1 bulan, hanya 1 bulan. Ibarat memberikan. Setelah itu aku diusir. Ku kepalkan tangan menahan amarah. Aku diam bukan berarti takut, tapi aku ingin tahu seperti apa lelaki yang pernah menjadi suamiku. Dulu saat ia mendekatiku, tak terlihat sikap kasarnya. Bahkan aku merasa beruntung saat itu. Sekarang sikap aslinya terlihat dan itu pun sangat menyakitkan. Adik kakak sama-sama bermulut tajam. Kak Gara, sebaiknya kakak jangan kesini. Rumah tangga kakak akan hancur jika kita saling komunikasi. Lagian Kak Anggi sedang mengandung, ucapku. Maaf Din, aku disuruh ibu menjemputmu. Lagian aku juga ingin melihat keadaanmu. Sampaikan salamku untuk ibu. Aku baik-baik aja. Gara, niatmu baik. Mungkin tidak baik untuk istrimu. Dinda benar, Anggi lagi hamil. Timpal Kak Murni. Baiklah, kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi aku. Aku pasti membantumu, Din, ucap Kak Gara, lalu memalingkan muka ke Kak Murni. Iya, Kak Murni, lagian Dinda sudah seperti adikku. Aku permisi dulu, sambung Kak Gara. Lalu Kak Gara bangkit dan melangkah ke pintu. Aku tetap duduk sampai di pintu. Ia masih menoleh ke belakang, melihatku. Barulah ia pergi. Din, kok aku merasa aneh dengan perhatian Gara seperti... Kak Murni tidak melanjutkan kata-katanya, tapi aku mengerti arah pembicaraannya. Kak, inilah salah satu yang membuat Kak Anggi tidak menyukaiku. Cemburu? Mungkin. Sudahlah, aku gak mau ambil pusing. Besok aku akan kerja. Tolong kakak doakan, jawabku, lalu berlalu ke kamar. Jika dalam rumah tangga tidak ada kepercayaan, buat apa aku pertahankan? Sakit, tak kupungkiri hati ini sangat sakit. Rasanya ingin menampar mereka, tapi akan kutampar mereka dengan cara lain. Bersambung.